yang kami harapkan bisa disalurkan untuk kepentingan daerah sini. Apa saja itu? Tadi revitalisasi pasar, lalu program dari CSR BUMN, lalu untuk program untuk wirausaha pemula, ya, lalu program untuk bantuan untuk industri kecil menengah, ya, macam-macam. Ada pelatihan, ada bantuan peralatan. Ya kita berharap setelah ini Bapak Ibu Kades tadi bisa mengusulkan ke kami dalam bentuk proposal yang kami akan tindak lanjuti di pusat. Pak, terkait tadi dari usulan beberapa kepala desa ya Pak ya, seperti adanya bantuan-bantuan untuk tanah itu untuk PAUD, kira-kira solusi yang lain yang bisa digambarkan untuk ke depan Ya, kalau tanah, untuk membeli tanah memang tidak bisa Pak, ya, karena itu memang ketentuan teknis yang harus diikuti. Tapi kalau tanahnya sudah siap, ya mungkin di tanah desa atau tanah yayasan setempat atau apa, kita bisa bantu bangun bangunannya di atas itu untuk kepentingan PAUD atau sekolah. Dan ini sudah pernah kita lakukan. Tapi kalau dana itu dipakai untuk membeli tanah, itu memang aturannya tidak boleh. Jadi ya saran saya, apa dicarikan tanah wakaf, tadi kan sudah kita kasih masukan, atau dicarikan tanah perorangan yang memang mau diberikan kepada yayasan untuk dibangun PAUD di sini. Selanjutnya Pak Adi, ini kan Pak Adi udah beberapa periode jadi terus ya untuk wilayah Dapil Banyumas Cilacap ini. Nah, ini ke depan ini tadi disinggung ada semacam pilkada di tahun 2024. Tentunya gagasan apa, mungkin pemikiran apa yang ke depan PDI Perjuangan bisa kembali merebut untuk Bupati di Cilacap. Ya tentu untuk merebut kembali eksekutif di Cilacap khususnya, ya kader-kader PDI Perjuangan di Cilacap harus menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu, ya, yang sekarang sudah duduk di DPRD misalnya atau juga pengurus-pengurus partai harus rajin turun ke masyarakat, harus bisa mendengar masyarakat, harus bisa terus dekat dengan mereka, dan ini akan menjadi modal untuk nantinya kalau mereka mau maju dalam kontestasi pilkada di tahun 2024. Ya saya berharap dari kader-kader muda yang ada di Cilacap ini nanti bisa kita dukung kader muda untuk tampil di dalam kontestasi, dan saya berharap tentu PDI Perjuangan bisa jaya kembali, terutama di sisi eksekutif. Kalau di sisi DPRD, kan ketua DPRD sudah di tangan ya, dan sepertinya beberapa periode terakhir sudah kita pegang terus ya. Nah makanya saya sarankan ke teman-teman partai semua yang ada di sini untuk terus bekerja, terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan rajin turun. Mungkin itu. Ini dalam dengar pendapat atau reses ini untuk di wilayah Kabupaten Cilacap ini untuk putaran yang keberapa? Apa di Banyumas sudah terlebih dahulu? Untuk reses kali ini saya baru mendarat tadi pagi, dan ini hari ini memang saya fokuskan untuk Cilacap. Besok saya fokuskan untuk Banyumas. Gitu. Biasanya begitu. Jadi 2 tempat kebagian. Harapannya Pak ini? Harapan ke depan gimana Pak? Harapan saya ya seperti tadi saya sudah sampaikan di sambutan saya, ada waktu kita berkompetisi, ada waktu kita bekerja. Sekarang saatnya kita bekerja, kita kesampingan dulu kepentingan politik ya. Kita bekerja maksimal. Saya mengajak teman-teman yang duduk di DPRD untuk sama-sama mari kita pikirkan yang terbaik untuk Cilacap, supaya masyarakat Cilacap juga merasakan kehadiran kita sebagai wakil rakyat di sini. Oke, terima kasih Pak Adi, sukses selalu. Pak Widi, kaitannya kegiatan reses untuk Pak Adi Satria, tanggapan DPC untuk ke depan, gimana gambaran yang lebih baik ini untuk Cilacap Pak Widi? DPC PD Perjuangan itu kan pro rakyat kecil, sehingga sesuai dengan bidang Pak Adi di Komisi 6 UKM itu
memang harus dikembangkan. Seperti tadi usulan-usulan kepala desa dan Naping itu sudah tepat, sehingga saya berharap penuh kepada Pak Adi semua ini bisa terrealisasi sehingga bisa ngentas lawong sidik dari PDI Perjuangan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Bidi, sukses selalu. Ya, selamat malam Mbak Anggit. Selamat malam. Ini untuk kegiatan dengan pendapat dengan Adi Satria Suryo Sulisto ini, tanggapan Mbak Anggit ke depan untuk lebih baik seperti apa nih Mbak? Ya, kalau Mas Adi Satria itu kan DPR RI yang memang mudah-mudahan bisa menjadi influen bagi kita semua yang ada di bawah. Tanggapan dan aspirasinya ternyata memang sudah banyak yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Harapannya apa yang sudah diberikan, yang sudah sampai ke Cilacap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Cilacap, sehingga apa yang jadi harapannya kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai lebih cepat daripada targetnya. Untuk kinerja sinergis antara DPRD Kabupaten dengan DPR RI, tentunya sama-sama dari fraksi PDI Perjuangan untuk mengentaskan aspirasi masyarakat yang terus bergulir, ini gimana ini Mbak? Oh jelas, kami selalu berusaha dan berupaya untuk selalu bisa bersinergi, bisa berkomunikasi setiap saat, baik itu dalam urusan kepartean atau urusan masyarakat. Yang jelas kami berupaya untuk bagaimana caranya merealisasikan apa yang disampaikan masyarakat, yang bisa kami bantu atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa kami sampaikan melalui DPRD Kabupaten maupun RI. Tadi disinggung tentang Pilkada 2024 tadi oleh Pak Adi Sulistyo nih ya. Pak Adi menyarankan kekompakannya sampai ke tingkat bawah agar tercipta eksekutif bisa direbut oleh PDI Perjuangan. Ini tanggapannya Mbak Anggit seperti apa nih? Kami berupaya sangat keras bagaimana caranya PDI Perjuangan itu di Pilkada 2024 nanti bisa menang, bisa memiliki kursi eksekutif seperti yang kita harapkan bersama. Bukan hal yang tidak mungkin dan bukan hal yang sulit sesungguhnya, karena suara PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap memang mendominasi, khususnya untuk Kecamatan Kesugian sendiri, tapi secara menyeluruh karena kita butuh suara di Pilkada 2004 secara menyeluruh Kabupaten Cilacap, dan solid itu adalah syarat untuk menjadi seorang pemenang. Saya secara pribadi dan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Cilacap selaku fraksi dari PDI Perjuangan mohon doanya, mudah-mudahan PDI Perjuangan bisa dapat kursi eksekutif, dan kali ini mudah-mudahan Bapak Taufik Nur Hidayat bisa menjadi yang terbaik dan selalu jadi yang terbaik bagi kami di Kabupaten Cilacap. Oke Mbak, terima kasih. Merdeka. Ya, selamat malam Mas Dodi. Selamat malam. Ya, ini Mas Dodi, ini Kecamatan Kesugian beberapa kali mendapatkan pagelaran reses ya dari Pak Bambang Bahrudin Haryanto. Kemudian malam hari ini juga DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Adi Satria Suryo Sulistyo ini menggelar reses juga di Kecamatan Kesugian. Tentunya tanggapannya Mas Dodi selaku Ketua PAC gimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi bahwa reses putaran pertama di wilayah Kesugian, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi 6, Mas Adi Satria Suryo Sulisto, alhamdulillah kita ketempatan yang pertama kali untuk masa reses tahun 2020. Itu bukan suatu hal yang biasa, tapi ini karena merupakan satu sumbangsi dari Kecamatan Kesugian, di mana beberapa event baik pilkada, pemilu dari 2014 sampai 2019 kemarin, Kecamatan Kesugian memperoleh suara terbesar ataupun memberikan sumbangsi suara partai terbesar se-Kabupaten Cilacap. Artinya itu bukan merupakan satu hal yang penuh perjuangan, di mana kita kompak, kita tetap bersatu, kita saling sinergi, baik jajaran pengurus dari tingkat bawah anak ranting
dari pengurus ranting PAC sampai dengan DPC. Itu semua berkat dorongan dan juga dukungan dari Bapak Taufik Nur Hidayat selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap. Bahwa minggu yang lalu, tepatnya di hari Jumat, kita juga mengadakan reses Bapak Bambang Haryanto Barudin selaku anggota DPRD Provinsi, kemudian beliau juga Wakil Ketua DPD Perjuangan Jawa Tengah. Itu juga suara Bapak Bambang di Kecamatan Sugian juga sangat signifikan. Begitu juga Bapak Haji Samirun, bahwa di Kecamatan Sugian adalah penyumbang suara terbesar, terutama mereka yang sudah terpilih lewat PDI Perjuangan. Artinya tadi juga antusias dari para kepala desa ya, dan juga para konstituen yang mengikuti reses pada malam hari ini begitu semangat mengusulkan beberapa aspirasinya. Ini dari aspirasi yang dibangun oleh para kades, tanggapannya untuk secepatnya merealisasikan gimana ini Pak? Alhamdulillah bahwa kesempatan hari ini juga dihadiri para kepala desa yang hampir 80% hadir. Dan kenapa beliau mau hadir? Karena memang dewan-dewan kita yang sudah terpilih itu bisa memberikan memperjuangkan aspirasi baik kepala desa, masyarakat di wilayah masing-masing. Karena apapun bahwa partai kita adalah partai pemenang, paling tidak mempunyai porsi yang cukup besar dalam hal aspirasi maupun juga dalam CSR. Dan itu sudah terbukti terutama di Kecamatan Kesugian. Ada beberapa bantuan-bantuan yang sudah digelontorkan lewat Mas Adi Satria, baik itu bantuan mesin, kemudian juga ada peralatan, ada pelatihan-pelatihan yang itu dibiayai semua oleh negara lewat aspirasinya Mas Adi Satria. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Adi Satria yang sudah sudi untuk mengadakan reses, untuk mengawali reses di tahun 2020. Dan kami atas nama masyarakat Kecamatan Kesugian juga mengucapkan terima kasih atas perjuangan beliau, di mana masyarakatnya sekarang sudah pertumbuhan ekonominya sudah mulai meningkat. Oke.